Selamat pagi saudaraku. Renungan 7 Mei 2024 dengan tema Immanuel. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Allah yang tidak kelihatan, saudaraku. Perjumpaan yang benar-benar kita rasakan, kita alami secara nyata dan konkret. Sampai kita tidak bisa tidak percaya adanya Tuhan. Sebab hidup kita dilingkupi oleh kehadiran Tuhan. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kita kalimat, "Datanglah kerajaan-Mu." Maka kita harus bertumbuh dewasa terus sampai kita benar-benar menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup kita hari-hari. Penghayatan akan Allah yang hidup dari pengalaman konkret, bukan hanya penghayatan di dalam pikiran. Pikiran tidak bisa menghayati secara penuh, tetapi perasaan kita, bahkan fisik kita, karena Allah itu nyata dan hidup, saudaraku. Seluruh indera kita pasti juga bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup ini. Tentu saja kita tidak mengandalkan pengalaman indera jasmani untuk merasakan dan mengalami Tuhan. Tetapi bisa kita alami, panca indera kita bisa berinteraksi dengan Allah. Tetapi bukan itu yang utama, karena Tuhan mengajarkan kepada kita untuk percaya walau tidak melihat, saudaraku. Betapa ingin hati Bapa di surga melingkupi kita dengan kehadirannya. Ia sayang kepada kita, sangat sayang. Oleh sebab itu, hal-hal fana yang melingkupi diri kita harus kita buang. Baik itu tontonan, hiburan, kesenangan, hobi, apapun harus kita buang. Sebab kalau kita tidak membuang hal-hal itu, maka Allah tidak dapat melingkupi kita. Tidak dapat, saudaraku. Terang tidak bisa bercampur dengan gelap. Tuhan juga berkata di Matius 6 ayat 24, "Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuhan." Kita harus mengabdi kepada Tuhan saja, dan itu titik, saudaraku. Tidak ada koma. Tidak ada bagian sekecil apapun untuk yang lain. Dan Tuhan menghendaki demikian. Sehingga dikatakan, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Maka jangan beri ruangan sejengkal pun untuk yang lain. Kalau kita menyembah Elohim Yahweh, Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kita hanya menyembah Dia, saudaraku. Kita tidak menyembah siapapun. Artinya kita hanya memberi nilai tinggi Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan lebih dari kita menghargai apapun dan siapapun. Bahkan pada akhirnya, penghargaan kita kepada seseorang atau sesuatu itu pun karena Tuhan, saudaraku. Jadi baik kita makan, kita minum, atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Bapa ingin kehadirannya kita rasakan sungguh. Bapa ingin kita berjalan bersama dengan Dia. Bukan hanya pada waktu kita di gereja, atau pada waktu kita berdoa, kita tercengkram oleh kehadiran Tuhan. Tetapi Allah ingin kita di setiap waktu dimanapun kita berada, kita merasakan kehadiran Tuhan. Sebab tubuh kita menjadi bait Roh Kudus, saudaraku. Kalau tubuh kita adalah bait Roh Kudus, maka ada ruang Maha Kudus di dalamnya. Artinya ada perjumpaan antara kita dengan Allah secara terus-menerus. Kalau dulu kita tidak sungguh-sungguh, ada wilayah-wilayah blank spot yang tidak ada sinyal, tidak tersambung. Tetapi sekarang kita tidak boleh ada area blank spot. Dimanapun kita berada, kita harus terhubung dengan Tuhan. Sebab Tuhan sendiri yang berjanji, "Aku menyertai kamu senantiasa." Saudaraku, boleh diartikan begini. Tidak boleh ada tempat di mana Allah tidak hadir, dan tidak ada waktu di mana Allah tidak menyertai kita. Allah selalu menyertai kita.
Karenanya ia disebut sebagai Immanuel, saudaraku. Orang yang bersama dengan Allah senantiasa setiap waktu dan setiap saat adalah orang-orang yang layak masuk kerajaan surga. Orang yang setengah-setengah, yang muncul tenggelam, orang yang tidak tetap tinggal dalam Tuhan, tidak mungkin dilayakkan oleh Tuhan tinggal bersama-sama dengan Dia. Apalagi mereka yang tidak hidup di hadirat Allah. Setelah meninggal dunia, baru mereka tahu betapa pentingnya, betapa berharganya berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka baru mengerti betapa bernilainya hidup di hadirat Allah. Kalau pada saat itu ia kemudian berkata, "Perkenankan aku berjalan bersamamu. Perkenankan aku hidup di hadirat-Mu Tuhan." Sudah tidak ada waktu lagi, saudaraku. Tidak ada lagi kesempatan untuk itu. Jadi saudaraku, selagi kita masih hidup hari ini di dunia ini, ayo kita serius yuk membangun relasi dan hubungan dengan Tuhan yang baik. Jangan menunggu meninggal dunia, tidak ada waktu lagi nanti. Tidak ada kesempatan lagi. Jadi kalau ada orang berkata surga kan nanti, sekarang kan masih di dunia. Kita itu masih menginjak tanah. Ada orang berkata begitu. Nanti sajalah soal Tuhan. Gak usah berlebihan lah soal Tuhan. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak menghargai Tuhan. Orang yang licik, saudaraku. Di dunia dia hidup sesuka-sukanya, dia menikmati dunia. Setelah mati dia mau masuk surga, itu kelicikan, saudaraku. Bagi orang Kristen berlaku firman, kamu sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dalam Kolose 3 ayat 3. Artinya apa? Tidak ada lagi yang kuingini di bumi ini, jikalau hal itu tidak diingini oleh Kristus. Keren gak, saudaraku? Orang Kristen kalau bisa sampai di titik itu, wah, dia hidup untuk Tuhannya. Jadi apa yang diingini oleh Tuhan Yesus, dia juga mengingininya. Berarti Tuhan Yesus mengingini untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa dan menyenangkan perasaan Bapa. Berarti orang Kristen juga harus sama. Wah, itu persoalannya sekarang bagaimana kita tahu bahwa itu diingini oleh Tuhan Yesus. Maka Roh Kudus akan taruh dalam diri kita. Apa sih yang kesukaan Tuhan ketika dia hidup mengenakan tubuh daging 2000 tahun yang lalu? Tuhan akan titipkan dalam hati kita, saudaraku. Ya, maka kalau kita berjuang, kita benar-benar memperkarakan, kita peka, melatih kepekaan kita, berjalan bersama dengan Roh Kudus, maka engkau akan tahu apa sih yang menyenangkan hati Tuhan, apa sih yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Berarti kalau kau sudah sampai di titik itu, kau sedang menemukan rahasia kehidupan, saudaraku. Ya, percaya saja. Allah itu Allah Immanuel. Kalau engkau benar-benar mau meresponi segala penggarapan Tuhan dalam hidupmu, maka aku akan menikmati yang namanya rahasia kehidupan kau temukan dalam hidupmu. Selamat pagi, saudaraku. Allah Immanuel. Percayalah, Tuhan akan menuntun langkahmu. God bless you.